Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Murojaah Channel, sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah. Murojaah lagi, murojaah terus, konsisten murojaah. Pada kesempatan kali ini, sahabat-sahabat muslim, kita kembali memurojaah kitab Hidayatul Mustafid, yaitu menerangkan tentang ilmu tajwid. Dan kita masuk kepada pembahasan tentang hal-hal yang diharamkan, diharamkan dalam membaca Al-Quran atau bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh para pembaca Al-Quran. Namun sebelum kita masuk kepada video intinya, silakan sahabat-sahabat bantu channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin ya mujibas sairin. Faslun fi bayanil umuril muharramati. Fasal ini menerangkan tentang perkara-perkara yang diharamkan. Allati ibtada'atha al-qura'u fi qira'atil qur'ani. Yang mana perkara ini dibuat-buat oleh para pembaca Al-Quran. Itu judulnya, sahabat-sahabat. Kita masuk kepada pertanyaan pertama. Ma huwa alladhi ibtada'athu qurra'u zamanina? Apa sih yang dimaksud dengan perkara yang dibuat-buat oleh para pembaca Al-Quran di zaman kami atau di zaman kita? Jawabannya ialah alladhi ibtada'athu qurra'u zamanina fil qira'ati asya'u, yaitu perkara-perkara kathiratun yang banyak, la tahillu yang tidak halal, wala tajuzu dan juga tidak boleh. Li'annaha takunu fil qiraati, karena keberadaannya di dalam membaca Al-Quran tersebut, imma biziyadatin, ada kalanya menambah, an haddihi, anil haddi, mohon maaf, dari batasan, ya. Wa binaqsin, dan juga mengurangi, anhu, dari batasan tersebut. Wa dzalika, dan adapun yang dimaksud itu ya ialah biwasitatil anghami, yaitu lantaran untuk prioritas lagu-lagu, ya, lagu-lagu, prioritasnya lagu-lagu. Li ajli sorfin nasi ila sama'ihim, karena tujuannya supaya manusia mendengarkan mereka. Wal asghai ila naghamatihim, dan juga manusia memperhatikan lagu-lagu mereka. Jadi prioritasnya itu, sahabat-sahabat, ialah lagu dan juga suara-suara indah seperti itu. Famin dzalika al-qira'atu, dan termasuk itu ialah al-qira'atu, bacaan. Bil alhani, dengan lagu. Bil alhanil mutribati, dengan lagu yang membuat hati ini senang seperti itu, ya. Al-murajji'ati, yang membolak-balikan nada, katarji'il ghina'i, sebagaimana lagu itu dibolak-balik, ya. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya itu semua, mamnu'un, dicegah, lima, karena sebab, fihi, di dalamnya, ialah min ikhrajit tilawati, ada unsur mengeluarkan tilawah, an awda'iha, dari tempat-tempatnya. Selain itu ada unsur wa tashbihi kalami rabbil izzati, menyerupakan firman Tuhan yang maha mulia, bil aghani, dengan lagu-lagu. Nah, ini merupakan penistaan, ya, pelecehan kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran itu sendiri, karena ada unsur menyerupakan kepada lagu-lagu. Na'udzubillah min dzalik. Allati yuqsadu biha at-tarabu, yang mana tujuannya ialah at-tarabu, bersenang-senang, tujuan itu untuk menyenangkan hati, seperti itu. Walam yazal as-salafu, akan tetap, dan para salaf itu tidak henti-hentinya, yanhauna, mereka melarang, anit tatribi, dari tatrib tersebut, ya. Sekarang dijelaskan apa yang dimaksud dengan at-tatrib, ya. Wahua, adapun at-tatrib itu ialah ayyataron nama, seseorang yang berdengung-dengung, bil qiraati, di dalam qiraatnya, fayamudda, dan memanjangkan bacaan, fi ghairi mahallil maddi, di dalam
tempat yang bukan mad, seperti itu loh. Jadi yang seharusnya dibaca pendek tapi dibaca panjang. Nah, ini masalah gitu loh. Gara-gara prioritas lagu tapi melupakan mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek. Wa yazida fil maddi, dan juga menambahi di dalam mad tersebut, kadar durasi madnya ditambahi, aturan 2 harokat jadi 6 harokat. Nah, ini masalah sahabat-sahabat. Mala tujizuhu al-arabiyyah, yang mana orang Arab tidak berkenan dengan hal semacam ini. Jadi gara-gara prioritas lagu akhirnya menghilangkan panjang pendeknya ya. Seharusnya dibaca pendek, dibaca panjang. Seharusnya panjangnya 2 harokat, dibaca lebih dari 2 harokat. Nah, ini tidak boleh sahabat-sahabat. Wa minha syai'un, dan darinya ya, termasuk asya tadi ya, sesuatu yusamma yang dinamakan bitarqis. Tadi tatrib, sekarang tarqis yang kedua. Wa ma'nahu, dan makna daripada tarqis itu ialah anna syakhsa, sesungguhnya orang yuraqqisu, menari-narikan, sautahu, suaranya, bil qiraati, di dalam membaca Al-Qur'an. Jadi meliuk-liukkan suaranya, menari-narikan suaranya di dalam membaca Al-Qur'an. Ya, intinya berlebihan lah dalam melakukan Al-Qur'an itu. Fayazidu, sehingga menjadi tambah, fi hurufil maddi, pada huruf-huruf mad, harokatin, menambahi harokat-harokatnya. Nah, bihaitsu yasiru, sehingga dengan sekiranya yasiru, jadi seorang itu menjadi kal mutakassiri, seseorang yang memecah sesuatu. Alladzi yaf'alur raqsa, yaitu orang yang melakukan tarian tersebut. Wa qala ba'duhum, nah sekarang pendapat yang lain, sebagian daripada qurra berkata, huwa ayyaruma as-sakta, orang tersebut sengaja berhenti atau diam, ala sakini, atas huruf yang mati atau sukun, thumma yanfiru anhu, kemudian tiba-tiba dia berlari ya, berlari dari huruf yang mati tersebut, ma'al harokati, beserta adanya gerakan-gerakan, fi adwin wa harwalatin, di dalam ketika dia berlari tersebut ya, berlari cepat. Wa minha syai'un, dan termasuk yang diharamkan tadi, hal-hal yang diharamkan tadi, syai'un, sesuatu, yusamma yang dinamakan bitahzini. Tadi ada tatrib, kemudian ada tarqis, kemudian ada yang ketiga ialah tahzin. Tahzin itu apa? Wa huwa ayyatsruka al-qari'u, yaitu seorang pembaca meninggalkan tiba'ahu, tabiatnya, karakternya, wa adatahu, dan kebiasaannya, fit tilawati, di dalam membaca Al-Qur'an. Wa ya'ti biha ala wajhin akhar, dan dia mendatangkan sebuah model yang baru ya. Ka'annahu, seolah-olah dia hazinun, dia itu sedih. Yakadu ayyabkiya, sehingga tiba-tiba dia itu nangis ya, min khusyu'in, supaya memperlihatkan bahwa dia itu khusyuk. Kemudian wa khudu'in, dan bahwa dia itu tawaddu. Wa innama nuhiya, dan hal semacam ini ialah nuhiya, dilarang. Anhu, darinya, lima, karena sebab ada unsur fihi, di dalamnya, minar riya'i. Jadi karena ada unsur riya di dalamnya sahabat-sahabat. Jadi kalau sedih-sedihan, acting sedih ya di dalam membaca Al-Qur'an, kemudian tiba-tiba dia nangis ya, hanya untuk supaya dilihat khusyuk dan juga khudu. Nah, ini merupakan riya, tidak boleh. Tapi kalau memang murni betul-betul ya dari hatinya, tidak dibuat-buat, maka ya silakan saja. Wa minha, dan termasuk daripada sesuatu tadi yang dilarang atau diharamkan, syai'un, sesuatu yusamma yang dinamakan bit tar'id. Tadi sudah ada, saya ulangi lagi ya, tatrib, tarqis, kemudian tahzin, dan yang keempat ialah tar'id. Tar'id itu membaca dengan suara gemetar ya. Wa ma'nahu, sekarang makna daripada tar'id itu, anna syakhsa, sesungguhnya orang, yura'idu, menggetar-getarkan, sautahu, suaranya, bil qur'ani, di dalam membaca Al-Qur'an. Jadi kayak gitu ya. Nah, ka'annahu, seolah-olah, yar'udu, ia itu bergetar badannya, min syiddati bardin, karena sebab sangat dingin ya. Kalau dingin kita biasanya getar seperti itu ya. Itu seolah-olah seperti itu.
Au alamin, ataupun seolah-olah dia sakit, asobahu, ataupun ada penyakit yang mengenainya. Ya. Dia sedang sakit panas dingin. Ya. Biasanya kalau lagi panas dingin kan badan terasa dingin gitu, kemudian bergetar. Nah, seolah-olah seperti demikian, sahabat-sahabat. Nah, itu tidak diperkenankan melakukan hal semacam ini ya. Yaitu disebut dengan tar'id, menggetar-getarkan suara. Biasa saja, lagu biasa saja. Ya. Jangan karena prioritas lagu sehingga supaya didengar oleh orang, diperhatikan oleh orang lagu-lagunya, baru kita keluar daripada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa minha syai'un akhar, ini termasuk daripada perkara yang diharamkan lagi, yaitu yusamma, dinamakan bitahrif, dengan nama tahrif. Yang kelima ini namanya tahrif, sahabat-sahabat. Ahdatsahu, membuat-buatnya atau membuat hal baru. Haula'i, mereka, alladzina, orang-orang, yajtami'una, yang berkumpul, wa yaqra'una, dan membaca, bisautin wahidin, dengan suara yang satu. Jadi ada banyak orang berkumpul kemudian membaca Al-Qur'an dengan suara yang satu dan nada yang sama. Ya. Membaca bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya ya. Fayaqta'unal qira'ata, kemudian tiba-tiba dia berhenti ya. Wa ya'ti ba'duhum bi ba'dil kalimati, dan sebagian daripada mereka mendatangkan kalimat baru ya. Bi ba'dil kalimat, mendatang kalimat sebagiannya. Jadi misalkan kelompok yang sebelah kanan misalnya bismillah, tiba-tiba berhenti, kemudian yang lain kelompok sebelah kiri datang lagi Hirrahman, nah, melanjutkan ya sebagian kalimat yang lainnya. Wal akharu, dan orang yang lainnya bi ba'dihal akhar, mendatangkan kalimat yang lainnya. Nah, ini tidak boleh, sahabat-sahabat ya. Jadi seolah-olah dimain-mainkan ayat Al-Qur'an, tidak boleh. Wa yuhafizuna ala mura'atil aswati, dan mereka prioritasnya itu menjaga muru'ah daripada suara, bukan ayat Al-Qur'annya. Ya, diputus-putus enaknya sendiri, karena supaya menjaga muru'ah suara, bukan muru'ah daripada ayat Al-Qur'an itu sendiri. Wala yang zuruna, akan tetapi dia tidak memperhatikan ila ma yatarattabu, apa-apa yang menjadi tartib, ala zalika, atas melakukan hal tadi ya. Minal ikhlali, sehingga terjadi yang namanya perusakan, bisawabi, dengan pahala, fadlan, apalagi anil ikhlali, merusak bita'zimi kalamil jabbari, merusak dalam penghormatan atau pengagungan firman Tuhan, firman Allah yang maha al-jabbar ya, maha perkasa, seperti itu sahabat-sahabat. Fakullu dzalika, maka setiap itu semua yang tadi disebutkan ya, ada tar'in, tarqis, kemudian tahzin ya, kemudian tatrib. Nah, itu ialah haramun, hukumnya haram, sahabat-sahabat. Yamtani'u, yang mencegah, qabuluhu, untuk menerimanya, wa yajibu, dan wajib, radduhu, untuk menolaknya, wa ingkaruhu, dan juga untuk mengingkarinya, ala murtakibihi, atas orang yang melakukannya. Ya, itu sahabat-sahabat untuk murojaah kita kali ini. Jadi kesimpulannya ialah di dalam membaca Al-Quran kita tidak boleh berlebihan ketika melakukan. Melakukan boleh saja, silakan saja ya, karena memang diperintahkan juga ketika membaca Al-Quran dengan suara-suara yang indah. Tapi kalau berlebihan sampai melupakan tajwid, yang tadinya panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang, kemudian suaranya dibuat-buat ya, kayak tadi yang menggetar-getarkan suara itu seolah-olah dia kedinginan dan juga seolah-olah dia sedang sakit. Nah, ataupun kemudian dia seolah-olah sedih, akan kemudian menangis dalam membaca Al-Quran, karena untuk dilihat supaya khusyuk, supaya khudu. Nah, ini tidak boleh, sahabat-sahabat ya. Jadi semoga kita bisa menghindari hal-hal semacam ini di dalam kita membaca Al-Quran, sehingga kita mendapatkan pahala dan juga Al-Quran nanti akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, tutur kata yang kurang tertata, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.